Selama PPKM darurat, seluruh penumpang yang menggunakan moda transportasi publik di Jakarta wajib sertakan STRP tidak terkecuali naik Transjakarta. Kewajiban ini berlaku mulai Rabu 14 Juli 2021. Dan untuk mengetahui kewajiban penyertaan STRP ini, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim. Selamat siang Karmel, bagaimana sosialisasi kewajiban penumpang untuk membawa STRP? Ya benar sekali Amel, sebelumnya selamat siang. Jadi memang benar PT Transjakarta telah mewajibkan seluruh penumpang yang akan menaiki layanan bus Transjakarta untuk menunjukkan STRP. Nah, kebijakan ini efektif berlaku mulai besok tanggal 14 Juli di hari Rabu. Saat ini PT Transjakarta masih melakukan sosialisasi secara masif di seluruh halte bus. Jadi selama masa sosialisasi yang berlangsung sejak tanggal 12 hingga 13 Juli, masyarakat yang tidak menunjukkan STRP masih diberi toleransi dan diperbolehkan untuk menggunakan layanan bus Transjakarta. Namun Amel, besok saat aturan atau kebijakan tersebut diterapkan secara efektif, maka penumpang yang tidak menunjukkan STRP diharapkan bisa menggunakan moda transportasi lain. Amel, jadi efektif mulai besok penumpang harus membawa STRP atau surat keterangan dari pemerintah daerah. Sedangkan pegawai negeri sipil atau tenaga kesehatan cukup menunjukkan ID card saja dan langsung bisa lewat di pintu masuk setiap halte bus Transjakarta. Nah, Amel, petugas layanan halte dibantu oleh tim anggota dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memeriksa surat-surat persyaratan di setiap pintu masuk halte bus sebelum penumpang melakukan tap-in dan masuk ke area gate. Oleh sebab itu, agar bisa menghindari munculnya antrian yang berlebihan atau penumpukan di setiap pintu masuk halte bus, penumpang diharapkan bisa mempersiapkan surat-surat persyaratan yang diminta. Nah, Amel, jika kita bicara mengenai jumlah penumpang, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saat ini kami berada di koridor 6 halte bus Transjakarta Ragunan, Jakarta Selatan. Dan seperti yang Anda bisa lihat mungkin di belakang saya Amel, suasana halte saat ini sangat sepi. Dan sesuai pantauan tim di lapangan sejak pagi hari tadi, memang kami melihat ada penurunan volume penumpang yang cukup signifikan. Bahkan PT Transjakarta mencatat sejak diterapkannya PPKM darurat mulai dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli, mereka melihat ada penurunan penumpang sebanyak 50%. Jadi selama masa pandemi COVID-19, PT Transjakarta mencatat mereka mendapatkan penumpang yang menggunakan layanan bus Transjakarta sekitar 400.000 per harinya. Dan sejak PPKM darurat ini diterapkan, ada penurunan signifikan sehingga mereka hanya melihat sebanyak 200 orang yang menggunakan layanan bus Transjakarta setiap harinya. Nah, tentu mereka akan terus memantau perkembangan jumlah penumpang setelah kebijakan harus menunjukkan STRP ini diterapkan mulai besok, dan pihak Transjakarta berharap bahwa kebijakan ini bisa menekan mobilisasi warga guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya Amel, untuk layanan non-BRT dan mikrotrans, maka penumpang akan diperiksa STRP-nya ketika mereka memasuki titik-titik penyekatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Amel. Baik, lalu Karmel, seperti apa mekanisme ataupun pengajuan STRP untuk keluar masuk Jakarta pada saat PPKM darurat ini? Apakah ada website tertentu yang bisa membantu untuk pengajuan STRP ini, Karmel? Ya Emil, jika pekerja esensial dan kritikal ingin mengajukan STRP, maka mereka bisa melakukannya melalui website Jak Evo. Nah, memang di website tertulis bahwa mereka harus mengajukan STRP secara kolektif. Jadi minimal 5 pegawai yang harus mengajukan STRP melalui perusahaan masing-masing bersamaan seperti itu. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa pengunjung atau pengguna layanan bus Transjakarta, dan mereka mengeluh seperti itu Amel, bahwa mereka belum mendapatkan STRP karena ada kesulitan atau kendala saat mereka melakukan pendaftaran melalui situs resmi tersebut. Menurut mereka HRD atau Human Resource Division dari perusahaan masing-masing ada kesulitan mendapatkan akses ke situs tersebut karena trafiknya tinggi seperti itu Amel. Namun menurut petugas di tempat, jika
pekerja esensial atau pekerja kritikal tersebut sudah terdaftar dan sudah mengajukan meski belum mendapatkan STRP-nya secara fisik, tetap diperbolehkan untuk lewat. Mereka bisa menunjukkan tanda atau bukti bahwa mereka telah mengajukan STRP tersebut. Amel. Baik, Karmel, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.